Oke, baik, jumpa lagi bersama saya guys. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tipe data pada PLC Omron C series. Oke. Sini kita di sini saya hanya akan membahas pada PLC tipe CP1L. Oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang tipe data. Sebelum itu saya harus membuka fotonya terlebih dahulu. Kenapa buka ini nih? Oke. Ini oke. Tipe data. Oke. Nah, awal-awal itu terdapat tipe data boolean. Kita bagi dua saja mungkin. Tipe data boolean. Tipe data boolean ini sering digunakan atau umumnya digunakan untuk umumnya digunakan untuk tombol dan output. Jadi misal langsung saja saya kasih contoh ya guys. Oke. Ini start, input, output. Oh, my bad. Lampu. Output. Oke. Masuk. Start. Nah, nilainya itu hanya 0 dan 1. Oke. Kita menjadi 1, hidup 0. Nah, untuk nilai boolean ini size-nya itu hanya 1. Ini bit pakai warna kuning. Bit. Size-nya itu dalam bentuk bit. Jadi 1 bit tipe datanya. Nah, Pak. Oke. Untuk monitoringnya itu kita klik memori, data, CIO, monitor. Nah, di sini bisa kita lihat tipe datanya tadi 0.00 ya. Nah, di sini datanya belum berubah dikarenakan nilainya masih 0. Kita ubah jadi 1. Kita lihat memori lagi, CIO ini monitor. Oke, di sini dia 1, kita lihat. Ini masih dalam monitor pada hexadesimal ya. Mau melihat ke biner, kita klik ini. Nah, kita lihat 1 di sini hexa. Ini konversi dari ini menjadi hexa. Oke. Kita lanjut lagi ke integer. Oke, integer itu tipe datanya dari minus 32768 sampai 32767. Nah, di sini ada integer, unsigned integer itu 0 sampai 65535. Nah, kedua ini menggunakan tipe data word. 1 word ya, tipe data word. Jadi integer dan unsigned integer itu menggunakan itu sama dengan 1 word atau 1 channel. Jadi kita lihat 1 word, 1 w, int, uint,
sama dengan 1 CH. Oke, sama dengan lagi itu 16 bit. Oke, gak muat ya, kita lebarin. Sama dengan 16 bit sama dengan lagi. Oke, masih banyak lebar. 8 bytes. Oke, apa lagi nih? Kayaknya cukup ya. Kalau mau ke desimal ini 6535 desimal. Nah, heksa. FFF maksimal. No. 4 kolom heksa. Hex. Oke. Mungkin ini. Nah, pertama kita masuk ke INT, guys. INT. Oke. Untuk tipe data INT itu ada minus. Berarti itu tidak bisa menggunakan move. Maka dari itu kita menggunakan minus. Data 1, data 2, data 3. Oke. Nah, di sini kita pakai internal terlebih dahulu. Internal ini internal di dalam function block, jadi tidak akan berpengaruh pada eksternal. Data 1, 3, oke. Nah, dia menggunakan word kan, result word. Nah, enaknya dari function block, bentar, coba kalau dari sini X. Oke. Nah, keunggulan dari function block, kita bisa langsung menentukan nilai awal atau initial value dari ini. Misal minus 100. Nah, ini 50, data 250. Nah, minus 100 dikurang 50. Ya, minus 150 dong. Oke. Yang tidak berguna kita hapus. Oke. Sip. Hapus. Oke. Hapus. Oke. Nah, di sini nilai awalnya langsung, oh ya. Oke, ini confusing juga, guys. Karena ini langsung plus ya, padahal saya tadi deklarasinya minus. Nah, untuk memonitoring data, kita lihat di sini ada desimal, ada sign desimal. Nah, di sini kan kita memakai minus, berarti kita pakai sign desimal. Oke, you get it, guys? Oke, sekarang kita tekan tombol start, maka nilainya menjadi 150. Nah, itu dari nilai minus. Untuk INT itu nilai minusnya sampai minus 32,768. Nah, ini harus keep in mind, guys. Jadi jangan sampai melebihi nilai tersebut. Soal ini 600 sisa ini nilainya. Jika lebih 32,700 bukan 32,777.
nilai dari 100 ini kan, kalau minus 100 dikurang 3277 itu maka akan menjadi 3377. Nah, di sini menjadi 3377. Tetapi tipe data dari D3 ini, bentar, otomatis menjadi double word kalau dalam function block. Bentar, 3377 tadi. Oke, function block. Tiga dua tujuh enam delapan minus 50. Nah, di sini dia errornya. Nah, oke. Minus 320768 dikurang 0, hasilnya akan tetap minus. Nah, kalau kita seperti misalnya minus 3768 minus 1, nah itu akan menjadi plus, tetapi plusnya tuh plus ini dikurang 1, jadi ini. Oke. Jadi harus hati-hati untuk tipe data INT, harus tahu limitnya itu ini, bisa kalian lihat di sini. Oke. Untuk unsigned INT itu sama saja, cuma dia menggunakan tidak pakai minus. Oh ya, bagaimana jika kita menggunakan output di sini bukan dari internal function block? Oke, tinggal ubah saja. Oke, output. Oke, nah, dia akan timbul seperti ini. D0, D1, D2. Oke, kita lihat hasil dari perkurangannya di 150. Ya, kayak gitu. Keunggulan dari output juga itu bisa langsung digunakan di sini untuk aritmatikanya, dan juga bisa di monitor memorinya, nilainya. Nah, langsung dari sini. Nah, kalau kita monitor dari memori itu banyak pilihan dari bit, ini dan lain-lain. Tapi kita mau lihat sign desimal itu ini. Nah, ini hasilnya. Oke. Langsung saja kita masuk. Double integer. Nah, double integer ini memakai 2 word. Oke. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kan tadi masih int, kita ubah double int, double int. Nah, kalau double int itu 2 word, yang berarti di sini kita deklarasikan data 1 itu D0. Nah, double int itu kan memakai 2 word, berarti yang digunakan itu D0 dan D1.
Nah, untuk data ke yang lainnya itu harus diubah juga menyesuaikan. Ini data 1 ini mencakup D0 dan D1, data 3 seharusnya mencakup bentar. Data 2, data 3, oke. Data ini tetap di data 2. Nah, yang ini itu di hitungnya itu D0, D1, D2, D3, D4, D5. D4. Oke. Duh, kenapa? Oke, siap. Nah, ini hasilnya. Oke, kenapa hasilnya besar kayak gini guys ya? Kita lihat dulu. Memori. Nah, ini. Jadi untuk melihat nilai aslinya itu dari sini guys. Minus 150. Oke. Nah, dari sini misal kita mau memasukkan nilai ini kan minus di DINT itu minusnya tuh minus 2 juta, sedangkan di sini cuman minus 3.200 lah. Jadi ya kalau lebih nggak bisa. Maka dari itu dari memori tuh mengubahnya 2 word, jangan lupa ubah ke 2 word, terus ubah ini menjadi minus 2 juta. Oke. Aduh, kok gak bisa. Nah, ini kekurangan dari function block. Itu kita tidak bisa langsung mengubah dari memori. Jadi kita harus mengubahnya itu dari dalam function block itu sendiri. Nah, seperti ini. 2 juta, kita tekan start untuk melihat hasil. Oke. Di sini. Oke, nilainya itu 53966. Aduh, berapa ini? Ini tetap 2 juta. Oke, agak membingungkan guys. Sebenarnya D4 dan D5 yang berada di sini. Ya, tapi kita melihat nilainya itu 53966. Tapi kayaknya ini ya terlihat seperti ini mungkin karena di sini saja guys. Oke, mungkin coba tanpa function block.
masih kalau tidak dideklarasikan di sini masih dalam channel. Maka dari itu kita deklarasikan di sini menjadi DINT data 1 itu data 1 itu DINT 0, data 2 itu D10, data 3 itu D20 atau result. D20. Oke, langsung. Nah, dengan ini kita bisa monitoringnya. Oke, kita bisa monitoring kayak gini. Langsung diubah menjadi 2 juta. Kalau harus dideklarasikan terlebih dahulu di simbol. Nah, jadi masalah itu kenapa ini tetap plus, itu yang jadi masalah. Mungkin dari kalian ada yang tahu, tetap boleh share di kolom komentar ya guys. Saya agak lupa nih, tapi tetap sama hasilnya biasanya. Oke, ini D3 D20 lah, ini beda juga. Tidak bisa. Oh, bisa. Tapi kalau kita masukkan secara manual dia bisa tetap 2 juta, tapi berkurang. Gak tahu mau apa, tapi seperti itu untuk tipe data D integer. Nah, untuk long integer ini menggunakan 4 word. Mana long? Oh, nggak ada di sini, tapi di function block terdapat. Bukan di function block, di simbol juga ada. Kita ubah ke long integer ini. Ini 4 word. L itu int 4 word. Nah, di PLC itu ada namanya move long. Tapi move long itu hanya memindahkan 2 word. Jadi jangan salah paham di sini. Oke. Nah, di sini ada real number. Real number itu menggunakan 32 bit, berarti berapa word? 32 bit itu berarti 2 word. Ini 2 word jadi sama ini 4 word. Oh, ini ada LINT ya. Nah, ini 4 word. Oke, di word ini double word itu ya 2 word. Nah, bisa lihat di sini kan 000. Nah, ini support hexa dan UINT ini. Hexa, UINT ini word bisa diisi hexa, hex atau UINT. UINT itu desimal. Word. Nah, ini ada word kan guys. Jadi kalian bisa isi word atau UINT. Di sini word UINT. Bedanya kalau di word kalian bisa menggunakan hexa, kalau di UINT kalian nggak bisa. Oke. Mana tadi? Ini ada string, timer, counter. Timer dan counter mungkin sudah tahu, sudah dibahas.
timer ini ada yang menggunakan BCD dan binary. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke real ya. Real itu yang ada koma-koma. Oke, kita main di function block. Langsung saja start. Internal input plus F data 1, data 2, dan data 3. Main internal semua ya. Nah, ini. Oke. Ini hapus, ini ubah ke F. P misal. Oh. Oke, simulasi. Nah, di sini kita langsung bisa lihat koma-komanya. Kita bisa masukkan 0, berapa. Sorry guys, agak pilek. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau memasukkan nilai yang presisi, ya bisa pakai tipe data real. Real ini juga ada minusnya, maksudnya ada nilai minus. Oke. Long real itu sama saja, cuma dia bertambah menjadi 64 bit. Oke. Masuk ke string. Lah, kalau string ini untuk PLC tipe CP1L itu tidak bisa menggunakan string di function block, dan juga pada function block CP1L itu tidak bisa menggunakan in out. Maka dari itu, kalau untuk mendeklarasikan tipe data string, kita harus menggunakannya di sini. Misal word apa ini, vision string, ada size. Misal saya mau nama Razel ya. Razel itu kan oke. Ini mungkin kita ubah biru. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ya, ada 5 huruf ya kalau dihitung. Nah, tapi dalam PLC CP1, bukan PLC CP1L saja, dalam PLC Amron, tipe datanya itu untuk string itu ada satu lagi yang dihitung, yaitu 0. Jadi misal Razel itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 5. Jadi itu mulainya ngitung dari 0. 5. Nah, maka dari itu di sini harus 5. 0. Nah, oke, ilmu lagi 1.
mana ya, untuk string itu string dua kata, dua karakter, dua kata saja, dua kata huruf itu hanya bisa ditampung dalam satu word. Nah, di sini kita memerlukan 1 2 3 4 5 6 kata ya, guys. Berarti kita perlu 3 word. Nah, berarti di sini kita perlu 3 word. Untuk itu. Maka itu kita hitung D0, D1, D2. Berarti D0 sampai D2 itu ditampung. Di sini kita buat pembanding string juga. Ini juga di 6, di 10 misalnya. Oke. 6 atau 5 sih? Oke. Oke. Misal kita bandingkan vision pembanding, maka lampu akan hidup. Oke. Nah, di sini kan ini data memori lama yang masih tersimpan di sini. Nah, di sini masih kosong semua datanya. Maka dari itu kita harus ubah di sini. Monitor. Oke, karakter. Ini karakter. Nah, di sini. Ini pembanding tadi. Razel. Nah, kan betul 3 word. Ini ubah ke 0, guys. Pasti ini. Oh no, bukan kayak gitu. Jangan karakter. Kita ubah ke sini lah. Kita netralkan dulu tipe datanya. Oke. Nah, di sini. Waduh, pembandingnya juga. Oke, Razel. Nah, saat vision dan Razel sama, vision dan pembanding sama, maka lampu hidup. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita harus mengatur pembandingnya itu di dalam memori. Bagaimana jika kita ingin mengaturnya langsung tanpa harus memasukkan datanya di memori atau mengetik di sini tanpa mengetik di sini? Maka dari itu kita harus konversi data. Kalau dalam karakter Razel, nah harus konversi datanya. Dengan hexa ini bisa. Kan harus data 5241 5A 454C 00. Nah, dengan begini, oke, 5241 kita catat di sini. 5241 41 itu word pertama, word kedua itu 5A45, dan 4C00. Waduh. Yul, ini
Oke. Nah, dari sini kita bisa mengatur nilai pembanding dari awal. Jadi kita tidak perlu menginputkannya dari instruksi sama dengan ini. Nah, di sini kan terdapat 3 word. Yang mana dalam PLC itu hanya ada, dalam PLC CP1L itu hanya ada move L, move long ya. Move long ini berfungsi untuk memindahkan tip data dalam 2 word. Nah, yang kita gunakan itu data bentar. 3 word yang kita gunakan adalah data pembanding. Berarti move pembanding itu move L pembanding oh bukan, kita masukkan dulu itunya 5241 dalam hexa ya, 5241 5A45 ke dalam data pembanding. Nah, di sini masih kurang 1 word. Nah, karena move L ini hanya 2 word, maka dari itu kita butuh lagi 1 move 4C00 kemana destinasinya itu pembandingkan tadi D10 kalau nggak salah, D10. Setelah kita gunakan 2 word berarti D10 dan D11 sudah digunakan. Nah, tinggal sisa 1 yaitu D12. Bentar, kok error. Ada yang error nih. Kenapa? Karena kita tidak pakai pagar. Oke. Lah, masih error. Wait. Nah, penyambungannya yang salah tadi. Oke. Kita pastikan D10 betul. Mulai. Zeral. Oh. Oke. Ntar zeral apa tuh zeral? Nah, di sini ada yang kebalik di sini. Besarnya 5A45 itu di awal. Oke. Dan 5A45 di awal berarti ini kan tadi D0, D1, D2. Berarti yang ini harusnya di awal. Berarti kalau untuk move L itu ini data ke 2 plus data pertama digabung. Kayak gitu guys. Oke, kita simulasi. Nah, betul Razel. Jadi langsung timbul, langsung kita deklarasi lah si pembandingnya itu. Vision, tinggal memasukkan saja Razel. Nah, itu lampunya. Kalau huruf kecil gimana? Nah, mati. Karena apa? Huruf kecil dan huruf besar itu beda. Oke. Nah, kalau kalian ingin memahami lagi tentang karakter, kalian bisa lihat di sini ASCII table. Nah, di sini lengkap tuh. Lihat. Oke. Oke. Semoga paham. Kalau masih ada yang bingung, mungkin langsung tanya saja di kolom komentar ya guys.
sekarang masuk ke, sepertinya sudah semua ya. Oke lah kalau gitu. Sip. Mungkin itu saja dari saya untuk sekarang ya guys. Kalau masih ada yang bingung atau ada pertanyaan yang mungkin dalam video atau di luar video, langsung tanya saja di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis.